Puji nama Tuhan, Shalom. Bersyukur di hari ini karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi melalui tayangan hari ini saya percaya kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan akan memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan di hari ini saya ambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sesuai dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pokok Anggur yang Benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari ini kita akan merenungkan suatu tema sesuai dengan sub perikop yang telah diberikan, yaitu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu, pasti kita semua memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan bukanlah hal yang mudah. Nah, di sini ada beberapa cara yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, dalam ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang kedua, saya simpulkan bahwa cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah siap dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan mau membentuk kita, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, pasti ada tujuan. Dan tujuan utama mengapa Tuhan sampai mau membentuk kita dan mengapa kita mau dibentuk oleh Tuhan, itu supaya kita mampu menghasilkan jiwa atau orang. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita diharapkan bukan hanya sebagai seorang pendengar, tetapi kita harus mampu merenungkan bahkan melakukannya. Sehingga apa? Firman Tuhan katakan, firman Tuhan rindu supaya kita dibentuk untuk dapat menghasilkan jiwa. Saudara, inilah kerinduan saya, bahkan kerinduan saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh, ya, cara yang kedua selain kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, cara yang kedua agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita harus tinggal di dalam Bapa. Nah, di sini kita diharapkan untuk masuk, diam, tetap dan erat melekat kepada Bapa. Nah, di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah seutuhnya kepada kita. Tuhan telah memberikan totalitas kehidupannya kepada kita. Jadi maka dari itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus memberikan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan kita memerlukan Tuhan itu ketika kita hanya sebutuhnya saja, tetapi seutuhnya tentang kehidupan kita harus serahkan kepada Tuhan. Nah, di sini kita diharapkan untuk menghidupi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mampu menjadi berkat bagi orang lain dan firman Tuhan itu tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hari demi hari kita akan belajar lebih taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan cara yang ketiga yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-8 saya simpulkan bahwa cara yang ketiga adalah memperkenalkan Yesus kepada orang lain sebagai juru selamat melalui sikap dan perilaku kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus mampu menjadi sumber berkat. Kita harus mampu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sehingga apa? Kita mampu disebut bahkan layak menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mampu merangkul kehidupan orang lain menjadi lebih baik lagi, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Saudara, inilah 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu seperti yang saya katakan tadi, biarlah apapun yang kita dengarkan di hari ini semuanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih dan shalom.